Halo Sobat Juara, jumpa lagi bareng kita dalam acara Bincang Juara. Kali ini saya ditemani oleh dua rekan saya, Teresia Simanjuntak dari Tabloid Bola dan Septian Tambunan dari Juara.net. Oke nih guys, kita ngobrol-ngobrol santai aja nih. Kalian boleh debat, saling nimpalin atau gimana lah analisis kalian. Topik kita kali ini ngebahas soal performa Liverpool di bawah asuhan Jurgen Klopp ya. Melakoni 38 pertandingan liga nih dan meraup 65 poin. Menurut kalian gimana sih kinerja Liverpool bareng Klopp? Ia tuh kemajuan atau malah kemunduran? Ya, kalau ngeliat dari data yang disampaikan oleh Berry contohnya banyak berarti. emang Liverpool baru ngumpulin 65 poin kalau dia tarik dari 17 Oktober 2015 sampai sekarang, dan dia kalah 10 poin dari Tottenham Hotspur yang harusnya jadi pemuncak klasemen. Cuma itu kan nggak adil ya, karena Klopp nggak mulai dari nol istilahnya ya. Nggak mulai dari nol. Nah, dengan dia mulai dari nol dan pemain-pemain yang didaratkan ke Anfield sesuai apa yang dia inginkan, dia sekarang berada di peringkat 4 dan mampu mencetak 18 gol. Padahal musim lalu dari 8 laga pertama, Liverpool cuma berada di peringkat berapa, cuma 8 gol sih. Nah, Gue ingat 8 gol. gitu. Jadi menurut saya sih Liverpool sejauh ini udah. Jadi intinya Klopp menyulap Liverpool jadi lebih agresif ya. Soalnya mengingat pas kedatangan dia juga media-media Inggris termasuk publik Liverpool tuh kayaknya antusias banget gitu. Gimana es? Antusias pasti lah, wajar lah karena dia kan nikmati musim yang luar biasa selama di Dortmund kan. Terus ekspektasi pasti kan tinggi gitu, wah ini Liverpool bisa kembali ke masa kejayaan atau gimana gitu kan. Cuman waktu dia datang juga karena dia kan sebagai pengganti dari Rodgers, saya juga gak ada ekspektasi tinggi sih. Maksudnya apa dia langsung bawa Liverpool juara di musim perdananya, saya langsung bilang oh nggak mungkin, karena pemain-pemain yang dia miliki musim lalu itu adalah warisan dari Rodgers. Iya betul. Warisan dari Rodgers, jadi bukan keinginan dia. Makanya waktu bursa transfer kemarin kan dia habis-habisan itu ngejual. Nah sekarang dia dapat pemain yang dia inginkan, dia bisa menerapkan strategi yang dia inginkan. Jadinya kalau bisa Liverpool bisa lebih agresif, lebih menyerang dengan total gol lebih banyak, posisi yang lebih baik. Nah itu sudah ada di konsepnya Klopp. Sebenarnya menurut kalian gimana sih performa pemain rekrutan Jurgen Klopp ya selama musim setengah di Liverpool ini? Siapa aja yang dia beli? Ya sebenarnya Klopp itu cuma ngucurin dana buat 5 pemain ya. Grujic, Mane, Wijnaldum, Klavan sama Karius. Sisanya warisan Rodgers ya? Ya, sisanya warisan Rodgers. Meskipun 5 pemain itu baru 2 doang yang bisa ngunci satu tempat di starting 11 Klopp, yaitu Mane dan Wijnaldum, namun bisa dibilang pembelian Klopp ini udah efektif. Belum lagi dia berhasil datengin Joel Matip dari Schalke dengan gratis. Ya, sekarang gratis. dia jadi salah satu pilar nih dalam Liverpool. Ya gimana es? Kalau ya itu kembali lagi tadi bursa transfer, dia membeli pemain yang benar-benar dia butuhkan. Meski kalau saya bilang sih belum maksimal. Maksimalnya itu lebih ke lini belakang. Dia hanya mendatangkan Matip yang istilahnya kualitasnya juga belum ada banyak yang tahu seperti apa, dan dia padahal menjual banyak banget back tengah gitu kan. Jadi kan kenapa Matip nih, sementara di lini serangnya Liverpool udah datangnya sampai Wijnaldum, sampai Mane yang dia di musim sebelumnya udah membuktikan seorang penyerang yang bagus, para penyerang yang bagus. Jadi ada ketimpangan di sana. Tapi kelihatan sih justru sepertinya si Klopp berusaha menutupi lemahnya lini belakang Liverpool dengan bermain menyerang. Dengan bermain menyerang. Jadi ya bisa dibilang attacking is the best defense. Dan satu lagi. Dari 5 pemain yang direkrut sama Klopp, itu rata-rata usianya dia ngucurin uang ya. Itu rata-rata usia cuma 24,4 tahun. Jadi Klopp itu nggak asal ngamburin uang, tapi dia punya planning untuk pemain yang memiliki investasi jangka panjang. Oke, ngomongin soal pemain lama dan pemain baru nih, menurut kalian selama setahun Jurgen Klopp di Liverpool ini kira-kira siapa sih yang pemain terbaiknya lah? Kita bahas pemain lama dan pemain baru nih, kira-kira siapa? Kalau menurut saya sih mengerucut kedua nama ya, Coutinho dan Firmino. Dan uniknya kedua nama ini musim ini sama-sama udah cetak 3 gol dan 4 assist dalam 9 pertandingan. Setuju es? Sama sih, setuju. Coutinho untuk dari musim lalu sampai sekarang dia konsisten ya. Konsistennya ada, dan kalau musim ini emang meledak banget sih. Ya. Jadi kalau melihat pembahasan kita kali ini, kira-kira kalian melihat posisinya gimana sih? Kira-kira finish posisi berapa sih Liverpool?
Kalau misalkan dengan daya dobrak yang gila tapi pertahanannya mudah dijebol ya, kayaknya sih Liverpool buat peringkat 3 dapat. Peringkat 3. Ya. Kalau barusan sih saya bikin tuh buat juara. Jadi kemungkinan besar ada Liverpool itu bisa ke puncak klasemen sebelum paruh musim. Soalnya ketimbang di 7 besar lainnya nih, tim-tim yang ada di 7 besar klasemen sementara, Liverpool tuh tinggal melawan Everton yang di peringkat 6 kalau nggak salah, sama Manchester City. Pemuncak klasemen yang lainnya itu masih harus ketemu 4 bahkan 5 tim lagi. Jadi ada peluang kalau konsisten terus, tidak terjungkal sama tim-tim lemah, harusnya bisa 2 besar malah 3 besar. Ya, yang menarik asalkan yang mereka bisa menyeimbangkan kekuatan antara lini serang dan lini belakang ya. Soalnya kalau kita lihat di klasemen juga mereka bikin 18 gol, tersubur kedua. Setelah ya City sama. Oke, jadi peringkat 3 sama simpulannya 4 besar. 3 besar harusnya 3 bisa besar. karena paruh musim pertama ini kan dia udah melewati. Ya tergantung jadwal berarti. Iya, udah melewati City, udah melewati Manchester United, Arsenal, Chelsea, Leicester. Itu tidak ada kalahnya kan, berarti harusnya sih ya bisa. Oke, kita kunci jawaban mereka. Kita nantikan di akhir musim. Oke, Sobat Juara, tadi itu opini dari Esi dan Ian nih. Jadi kalau Sobat Juara punya opini, kritik atau usul soal topik apa yang kita bahas, ataupun pendapat kalian soal Jurgen Klopp Liverpool, kalian bisa tuangkan opini kalian ke bawah ini. Oke, terima kasih buat atensinya. Jumpa lagi di bicara berikutnya. Ciao.